Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya, dan di sini saya akan kembali melanjutkan pembahasan seputar perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Nah, di sini juga ada berbagai macam informasi demi informasi yang cukup menarik sekali untuk kita bahas secara bersama-sama berkaitan dengan Pi Network dan juga berkaitan dengan CBDC. Nah, di sini informasi yang pertama admin buka daripada Pi Exchange berkaitan dengan CBDC ya, semuanya itu harus diubah dan ditingkatkan jaringan Pi terus tumbuh dan berkembang. Dan kemudian di sini inti dari proyek adalah komunitas yang luar biasa. Jadi sekali lagi Pi Network itu memiliki komunitas kurang lebih 50 juta di seluruh dunia, dan itu bisa menjadi kekuatan yang besar ya. Nah, jadi di sini mengandalkan kekuatan komunitas untuk bisa mensupport daripada harga, apakah nanti akan bisa menembus harga GCV atau harga di CMC. Kemudian di sini kita juga bisa melihat lagi untuk informasi berikutnya ya, berkaitan dengan CBDC. Nah, di sini melalui daripada Pi Exchange berita yang terpanas pada hari ini. Di sini disebutkan yang pertama untuk dompet pertama berisi mata uang CBDC. Nah, di sini dari sistem keuangan kuantum, emas kuantum atau QFS. Nah, di sini tahukah Anda bahwa Pi berjalan pada protokol Stellar, dan ini juga berarti Pi akan diintegrasikan ke dalam Pi blockchain segera setelah versi 20 menggabungkan data smart contract atau data kontrak pintar. Kemudian di sini yang kedua adalah Pi memperbaharui blockchain dan juga saat ini tidak ditampilkan karena sedang dalam proses sinkronisasi jaringan. Nah, ini akan ada semacam kabar baik ke depan ya, cukup mantap sekali untuk kita menantikan kiprah daripada Pi Network Coin yang di sini menggunakan protokol Stellar, dan Stellar itu adalah semacam protokol blockchain ya, atau bisa dikatakan seperti blockchain keuangan dan juga perbankan. Nah, di sini ada semacam bukti screenshot, dan juga kita bisa melihat ya seperti berikut ini. Kemudian di sini juga ada satu lagi untuk Pi Blockchain Explorer Mainnet Metric. Kemudian di sini untuk informasi migrasi juga sudah admin informasikan ya, kurang lebih ada 50 juta Pi Network Coin yang sedang dimigrasikan. Rekan-rekan tinggal dicek saja untuk akunnya. Kemudian di sini kita beralih ke informasi berikutnya ya, kali ini admin membuka daripada Twitter Fireset. Dan Fireset ini juga memberikan informasi seputar Pi Network yang cukup mantap sekali dan cukup menarik ya. Rekan-rekan juga bisa untuk melakukan semacam analisa demi analisa berkaitan dengan project Pi Network Coin, dan semoga saja benar-benar Pi Network itu bisa berhasil, atau setidaknya itu bisa listing ya. Meskipun listing dengan harga yang ada di CMC ya, itu rekan-rekan pasti juga sudah checkpoint atau JP. Kemudian di sini ada berita yang terbaru, berita yang panas ya, Corpim di masa yang akan datang. Disebutkan di sini ada berita yang cukup mantap sekali di masa yang akan datang. DApps mungkin perlu mendaftarkan subdomain di Pinet seperti Google. Kemudian juga ada di sini ya seperti google.pinus, kemudian .com, kemudian juga ada X. Nah, di sini untuk X itu adalah Twitter ya, atau x.pinet.com. Kemudian juga ada semacam amazon.pinus.com ya, jadi harus mendaftarkan semacam domain ya, rekan-rekan subdomain di Pinet ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini untuk Pinet adalah platform terbuka berbasis web yang mengubah cara Anda terlibat dengan jaringan Pi dan juga memanfaatkan teknologi blockchain Pi Network. Dan untuk Pinet juga memberdayakan pengembang untuk bisa membuat dan juga secara bebas berbagi aplikasi mereka dengan semua pionir dalam ekosistem Pi Network. Jadi di sini untuk Pinet itu adalah sebuah seperti ekosistem Pi Network ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu. Dan ini cukup mantap sekali. Untuk Pinet itu adalah resmi dari core team. Kemudian di sini dalam versi ini untuk Pinet akan memperkenalkan utilitas yang dikembangkan oleh core team dan juga komunitas. Kemudian juga mirip dengan Pi Browser. Nah, untuk utilitas ekosistem mencangkup berbagai macam fungsi dengan fungsi utama yang diadaptasi dari contoh core team. Nah, di sini juga ada obrolan.pi, kemudian ada obrolan.pinet.com ya. Jadi akan ada semacam dua ekosistem yang mirip dengan Pi Browser ya, yaitu adalah Pinet, kurang lebih seperti itu.
Kemudian untuk Paynet sendiri saat ini sedang dalam tahap kedua untuk pembaharuan awal, dan itu telah dipisahkan menjadi aplikasi web yang independen yang bisa diakses melalui browser ya, yaitu seperti Chrome, kemudian seperti Twitter, Google, Amazon, dan juga Facebook. Untuk data lebih lanjut, nah di sini juga ada semacam link yang dibagikan oleh daripada PureZ. Kemudian di sini untuk subdomain daripada Paynet didistribusikan secara bebas dan pengguna dibatasi untuk membuat subdomain dengan nama acak tertentu. Kemudian di sini untuk pembuatan langsung seperti contoh abc.paynet.com ya, tidak diperbolehkan selama fase ini karena memang banyak sekali permintaan sumber daya dari berbagai tabs. Nah, jadi di sini untuk Paynet itu ya seperti Google ya rekan-rekan, dan juga seperti daripada browser ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini cukup mantap sekali dan masih dalam tahap pengembangan. Nah, di masa yang akan datang di APPS mungkin perlu mendaftarkan subdomain di Paynet. Kemudian dalam prakteknya agar utilitas siap diterapkan di browser Paynet, nah di sini utilitas tersebut harus menjalani proses penselesaian menyeluruh sebagai proyek dari sumber terbuka di GitHub atau GitHub ya. Dan hal ini membangun kepercayaan dalam komunitas Sky dan juga para developer atau para pengembang. Dan untuk mencapai daripada hasil ini memerlukan evaluasi manual oleh core team sebelum penerapan apapun ke beranda Paynet bisa dilakukan. Nah, kemudian di sini informasi demi informasi yang tadi admin sudah sampaikan itu adalah sebuah analisa dari Verset ya, bukan informasi resmi dari core team. Tapi setidaknya ini memang kalau rekan-rekan amati ya memang arahnya itu ke sana ya. Sekali lagi di sini adalah pergerakan dan perkembangan daripada seputar Paynet Network kalau kita membedah daripada sisi utilitasnya. Dan Paynet itu adalah resmi, yaitu aplikasi ya, kurang lebih seperti berikut ini tampilan daripada Paynet. Welcome to Paynet, tampilannya seperti halnya dengan browser dan ini bersifat independen, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk Paynet sendiri juga telah diperbaharui ya dalam versi komputer. Nah, Paynet memperbarui antarmuka baru, menambahkan beberapa navigasi yang diperluas ke dalam versi komputer. Kemudian yang terpenting mesin pencari secara otomatis mengingat kata kunci pencarian ya seperti platform Google. Jadi untuk Paynet itu memang mirip sekali dengan Google dan juga browser ya. Dan versi komputer daripada browser Paynet adalah alat ekstensi yang bisa membantu terhubung dari Web 2 ke Web 3 dengan mudah dan sederhana. Sasaran core team menjangkau miliaran pengguna melalui Paynet, bukan Web 2 tradisional. Jadi maksud daripada Web 2 ke Web 3 adalah semacam perpindahan yang cukup signifikan dan mantap ya. Untuk Web 2 itu adalah semacam web yang bisa saling terkoneksi antar dua orang atau platform media sosial, yaitu adalah Web 2. Dan juga untuk Google itu juga Web 2, dan Web 3 itu adalah yang bersifat terdesentral. Jadi untuk Web 3 itu bersifat terdesentral ya, yaitu seperti di APPS yang support dengan extension. Dan untuk extension itu kita juga bisa untuk menambahkan semacam wallet ya, kurang lebih seperti itu, seperti MetaMask dan lain sebagainya. Itu adalah semacam jangkauan daripada Web 3. Nah, ini juga ada semacam petunjuk video untuk menginstal versi komputer Paynet, kurang lebih seperti berikut. Dan inti daripada video di sini adalah semacam informasi pergerakan perkembangan Paynet Network berdasarkan utility ya secara resmi oleh core team. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa ditulis saja dalam kolom komentar. Kemudian saran dari admin pribadi, rekan-rekan jangan lupa menggarap project yang lain ya, bisa dicek link dalam kolom deskripsi. Admin sudah merangkum banyak sekali garapan mining untuk bisa menghasilkan keuntungan secara mudah dan tentu saja gratis tanpa modal. Untuk rekan-rekan bisa berkesempatan mendapatkan CP ya atau checkpoint. Sekian, terima kasih.